anak IP itu ya kan. Kita balik lagi nih untuk membacakan berita-berita unik. Atau mungkin video-video terbaik untuk menaikkan ilmumu. Apalagi kalau bukan di Harta Tata Berita. Jadi, tadi kan tentang kurir, ya kan? Kurir-kurir yang COD. Sekarang kita akan membacakan berita tentang seseorang karyawan yang dipecat karena balas pesan bosnya dengan emoji. Perkara itu jadi dia dong. balas pesan bosnya kayak marah-marah gitu. Emoji. Emosi dong. Iya, maaf ya. Jadi emoji ini merujuk pada bahasa Jepang yaitu emoji. Yang berarti karakter gambar pada pesan elektronik. Dan penggunaan emoji ini sudah sangat umum di masyarakat. Dan biasanya digunakan untuk membantu menggambarkan ekspresi atau nada bicara ketika berkirim pesan. Makanya Mumu ini menjadi bumerang. Dan sebaiknya kita harus berhati-hati ketika menggunakan emoji mulai dari sekarang. Betul banget Marcel nih. Pasalnya seorang karyawan di Changsha, Tiongkok ini tuh dipecat setelah membalas pesan manajernya dengan emoji oke. Serius? Ini cuman oke. Tapi emoji gitu. Nah ini di aplikasi pesan singkat ya dibalesnya. Jadi sang manajer ini menganggap bahwa penggunaan emoji tidaklah sopan untuk urusan pekerjaan. Ya bener banget. Kalau cuma pakai begini doang, begitu itu mah gampang banget. Mendingan mah tinggal foto aja. Iya. Ya, gitu. Itu lebih nggak sopan. Lebih nggak sopan sih. Mereka ada stiker nggak sih di luar negeri sana? Bener, kirim-kirim aja stiker-stiker lucu. Iya, bapak-bapak tuh kayak oke gitu. Kalau nggak bapak-bapak yang apa sih? Lo tau nggak stiker bapak-bapak? Tahu nggak yang ada gambar Ariel begini nih? Iya. Lanjut, gitu kan ada tuh. Kalau nggak stikernya Ata yang asyap. Iya, ada asyap gitu. Kan atau nggak gambar anak kecil tuh yang kayak gue kayak. Iya, gue suka lihat. Gitu. Mungkin agak kaku tapi emang profesionalisme mungkin beda-beda. Harusnya kita harus respect ya, apalagi sama bos. Iya sih, harus lebih beda lah. doang kayak gampangin banget. Benar. Nah kalau di Tiongkok tadi Sel ada karyawan dipecat gara-gara balas pesan manajer dengan emoji. Nah ini di Amerika Serikat warga berbondong-bondong untuk resign. Kenapa Mu? Ini tuh jadi di negeri Paman Sam Amerika Serikat ini mencatat rekor baru yaitu 4,3 juta orang memilih untuk berhenti bekerja. Wow. Jadi ini terjadi pada Agustus 2021 lalu. Hal ini disebabkan Marcel karena apa kamu tahu? Karena apa Mu? Hal ini disebabkan karena banyak pekerja yang menuntut gaji lebih tinggi dan kondisi kerja lebih baik dan pengaturan kerja yang lebih fleksibel. Wow, jadi kalau misalkan nanti ada anak muda ini bilang kerja lo, mau sendiri doang lo nganggur. Enggak, bareng sama 43 juta yang lainnya. Iya. 4,3 juta ya? Iya, 4,3 juta orang nganggur guys. Berarti akan banyak banget orang yang bermain game online, tiduran aja, nonton YouTube ya. Dan tau gak Mu? Apa? Jumlah orang yang berhenti kerja ini meningkat di bidang akomodasi dan layanan makanan. Wow. Pedagang grosir serta Sirko Bang Gosir, bukan. Serta pendidikan negara bagian dan lokal. Karena banyak banget karyawan yang berhenti, perusahaan akhirnya pontang-panting mencari kandidat baru untuk DPRD. Waduh, ngapain? Tidak dong ya. Maka tidak mengherankan perusahaan seperti Goldman Sachs baru saja mengumumkan kenaikan gaji sebesar 30% untuk merekrut karyawan baru. Yuk kesana langsung yuk. Langsung yuk. Udah mah dolar naik. Ya kan dinaikkan juga ya namanya 30%. Ya menurut lo ini 4,3 juta yang resign berbondong-bondong tadi bakal balik lagi nggak ya Sel? Semuanya akan bekerja di Goldman. 4,3 juta. Jadi karyawan sama pembeli pasti akan banyakkan karyawan. Iya kan? Bener. Boncos semua boncos. Ya udah oke, kita lanjut ke berita selanjutnya Marcel ya. Betul sekali. Ini masih tentang dunia perdesainan. Tapi kali ini adalah alasan-alasan tentang resign teraneh. Jadi ini ada seorang karyawan di Inggris Marcel bernama Paul Froget. Ini mengaku meninggalkan pekerjaannya karena bertemu dengan alien belalang sembah. Oh, ini Paul yang suka lupa ya. Froget ya. Lupa ya. Ini di sebuah hutan Warwick di Inggris. Jadi ini Paul tak menyimpan hal yang dialaminya sendirian. Ia menceritakan kepada teman dan rekan kerjanya, namun mereka tidak mempercayainya bahkan menganggap Paul ini sudah tidak waras. Hingga membuat pria ini memutuskan resign dari pekerjaannya. Perkara dia ketemu alien
belalang semua. Apakah itu nyata adanya alien? Kok bisa biasanya? Bisa, aku cuman bingung gitu loh. Iya maksudnya gua rasa nih kayaknya. Iya. Dia habis nyemilin namanya belalang goreng. Sama oseng-oseng pundak buaya. Plus juga kikil dengkul kijang. Ini orang-orang kayak begini orang-orang halu. Dan tahu kamu, Yes. tidak hanya Paul Froggatt. Uh-huh. Di Indonesia pun juga banyak yang memberikan cuitan alasan-alasan resenter aneh di media sosial. Oh wow, apa tuh? Seperti beberapa waktu yang lalu, ada HRD Batch yang menanyakan kepada netizen mengenai alasan resenter aneh apa yang pernah mereka dengar. Jadi inilah cuitan-cuitan tentang netizen untuk resenter aneh. Jadi Yes. dari Stolenali, Stonelinali, Stonelilala, asik-asik. Hei, yang satpamnya baru resign karena ingin fokus berburu hantu. Apa sih? Jadi Mu, katanya gini, satpamku resign karena ingin fokus berburu hantu. Jadi dia jadi kru salah satu YouTuber yang kontennya mistis gitulah. Tapi katanya dia senang kerja begitu walaupun sering kesurupan. Dia enjoy ya Enjoy kesurupan banget. gitu. Satpam kesurupan bagaimana baris berbaris Pak? Apa bagaimana? Apa niupin ini? Wait gitu. Aneh banget ya. Iya, aneh banget. Tapi namanya kebahagiaan. Iya betul, benar kan kebagian orang beda-beda ya Sel ya. Betul. Ada yang enjoy kesurupan. Betul. kayak Lu hari ini kesurupan juga kan? Kesurupan, iya aku kesurupan kita Willy. I'm so feel beautiful. Masih tentang desain kerja. Ini ada yang resign karena tempat duduknya berbeda dengan temannya. Ini cerita nyata dari @prajnasatria. Dia bilang ini, resign gara-gara bangku dia kagak muter kayak yang lain. Padahal masih diorder dari kantor pusat. Oh jadi perkara bang. Perkara bangku kagak muter guys, dia resign. Kalau emang bangkunya pengen muter, taruh aja di jembatan penyeberangan. Di bawahnya tuh pasti ada puteran. Oh iya benar. Tapi ini menurut lo, tapi menurut gue ini bisa jadi salah satu indikasi biar dia Indikasi apa Mu? enggak biar dia enjoy. Kan kalau bangku muter-muter kayak Justru kalau bangku terlalu muter Pak, Bapak bisa migrain. Nanti kolesterol Bapak naik, nanti asam urat Bapak timbul lagi, nggak bisa nginjak bumi. Teman gua kena asam urat, udah jongkok, jalan pakai dengkul. oh itu beneran. Beneran, makanya udah perkara begitu udah kagak bisa langsung emosian. Ada juga nih Mu, Apa Marcel? yang resign kerja karena beban kerjanya dirasa kurang. Ya kalau beban kerja kurang ya harusnya bersyukur. Kalau lu terlalu belatu ngomel, Iya. nggak ada kerjaan lu resign. Ini bener loh Sel, ini make sense. Karena dulu kerja di dinas pendidikan. Gue resign juga. Lu jadi apa huruf D? Waduh, jadi yang huruf D doang itu enggak. Gue jadi penyiar radio di situ. Tapi gue resign karena kerjaan nggak banyak. Gue bosan begitu aja. Bukan bosen Mu, itu harus disyukurin Mu. Iya, I know, tapi nggak maksudnya gimana ya? Kalau kita dengan dinamika yang padat kayak gini, terus tiba-tiba dikasih kerjaan yang nggak sesuai dengan ritme kerja, itu biasanya orang tuh bakal bosen, nggak terasa kreativitasnya. Kalau pada itu kita akan ngantuk. Kita akan lemah membacakan berita-berita. Mata kita sayu. Dan itu aja juga ada yang resign gara-gara istrinya ngidam Sel. Sabar guys. Sabar. Emang orang kalau ngidam memang butuh semuanya dan kita harus patuhi. Tapi ya jangan resign juga. Kalau lu cuma minta mangga muda, gua kasih muda, semudah apa gua kasih bisa. Iya, tapi jangan emosi dulu karena ini alasannya tau nggak apa? Ini dikutip dari akun Twitter @ijalagi, dia bilang bahwa temenku resign gara-gara bininya ngidam suaminya kerja jalan kaki. Hah? Jadi akhirnya dia kerja deket rumah gitu loh. Dia ngidam lihat suami itu kerja jalan kaki ke kantornya. Lah kalau emang pengen Bu, ya ibu kerja jalan kaki, suaminya kerja aja bikin rumah sebelah situ deh. Daerah Gambir sini duduk. Iya. Jadi ntar suami ibu kerja di mari, jalan kaki. Atau enggak suruh aja suami ibu dagang madu. Bareng orang-orang yang ada di suku Baduy. Iya. Ya kan? Jalan kaki dia. Tiap hari itu ya. Tiap hari. Benar. Tapi sebenarnya niatnya baik sih Sel. Niatnya Baik dari mana? dia nggak pengen jauh-jauh dari suaminya. Iya gue tahu dia nggak pengen jauh-jauh dari suami, tapi dia jauh-jauh dari ekonomi.
Bagaimana sih? Ibu-ibu hamil lebih bijak ya dalam mengatur suaminya, mungkin jangan sampai disuruh resign lah. Kalau emang cuma jalan kaki bukan rental PS, Bu. Kalau ke warnet udah. Kenapa bukan rental PS? Jangan bisa sebelah rumah. Oh iya benar. Jalan kaki ya kan? Iya, itu dia. Jangan sampai ke temen gua. Temen gua suruh kerja jalan kaki. Terus? Yang dibuka bukan warnet. Apa tuh? Mata batin. Waduh. Oke, jangan kemana-mana, tetap ada dong segmen-segmen yang bikin kita seru dan ngakak kocak, apalagi kalau bukan di Ngoceh.